Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Bayu Ramadan dengan NIM H1D025163 Shift Alt Pro I. Oke, di sini akan menjelaskan kode pertama. Nah, di sini kita membuat fungsi bernama function dengan parameter lst. Lalu di dalam fungsi function ini kita membuat variabel result yang akan menyimpan suatu nilai. Lalu kita membuat fungsi adalah yang bernilai true. Lalu untuk setiap i di dalam lst ini list, jika i sama dengan flick, nilai di dalam fungsi ini merupakan flick string, maka nilai adalah ini akan dibalik menjadi not bernilai false. Nah, di sini kita akan memperbarui nilai adalah disimpan di dalam result dan menampilkan nilai adalah result ini. Kita langsung coba saja. Di sini kita akan coba ngeprint listnya flick, apel, pisang, flick, dan durian. Nah, di sini nilai awal adalah true. Nah, karena flick ini muncul di dalam list, maka akan dibalik nilainya menjadi false. Di sini not ya, not adalah dibalik menjadi false. Lalu flick muncul lagi dan nilai false ini dibalik menjadi true. Lalu nilai selanjutnya karena tidak ada flick muncul true lagi, true. Nah, di sini ada flick lagi di dalam list, maka nilai adalah ini akan dibalik menjadi false, dan nilai selanjutnya false. Oke, lanjut ke kode kedua. Di sini kita membuat fungsi bernama function dengan parameter name. Lalu kita membuat variabel vowels bertipe string a, i, u, e, o. Nah, jika panjang dari name ini kurang dari 4, maka akan menampilkan pesan error. Lalu jika name indeks kedua atau huruf ketiga bukan merupakan bagian dari a, i, u, e, o ini, dan panjang name-nya lebih dari sama dengan 4, maka akan menampilkan tiga huruf pertama dari name ini. Lalu jika tiga huruf ketiga dari name ini atau indeks kedua dari name merupakan bagian dari a, i, u, e, o, dan panjang name lebih dari sama dengan 4, maka akan menampilkan 4 huruf pertama dari name. Nah, di sini kita coba Zaki menampilkan fungsi name Zaki. Nah, di sini muncul Zak 3 huruf karena termasuk pada ini name. Jika name-nya huruf ketiga dari name atau indeks kedua dari name bukan merupakan a, i, u, e, o, dan jika panjang name lebih dari sama dengan 4, maka akan menampilkan 3 huruf pertama. Di sini huruf ketiga K, bukan
huruf A, I, U, E, O. Lalu kita coba di sini A. Maka akan tampil semuanya. Zap 4 huruf pertama, termasuk ke bagian ini. Jika huruf ketiga dari name merupakan bagian dari A, I, U, E, O dan panjang name lebih dari sama dengan 4, maka akan menampilkan 4 huruf pertama dari name ini. Z, A, A, K. Z, A, A, K. Oke, kita lanjut ke kode ketiga. Di sini kita membuat fungsi bernama function dengan parameter s bertipe string. Lalu di dalam fungsi function ini kita membuat fungsi lagi bernama sortlay dengan parameter i. Nah, fungsi sortlay ini akan mengembalikan atau menyimpan panjang dari i. Lalu kita membuat variabel list word yang akan menyimpan suatu nilai. Nah, di sini kita membuat variabel s yang akan memecah parameter s di sini menjadi beberapa bagian. Contohnya di sini aku masih belajar ngoding, maka akan aku, masih, belajar, ngoding akan dipecah menjadi 4 kata. Nah, untuk setiap i pada s ini, katanya akan disimpan ke dalam list word sini. Lalu list word, kita membuat variabel list word sort yang akan mengurutkan nilai ini di dalam list word yang tadi sudah disimpan berdasarkan sortlay. Sortlay ini berdasarkan panjang katanya. Nah, di sini kita membuat variabel L, yaitu list word. 0 ini adalah kata pertama dari yang sudah diurutkan berdasarkan panjang hurufnya. Lalu kita menampilkan ini kata pertamanya. Di sini kita coba dengan kalimat aku masih belajar ngoding. Maka akan tampil 3. Ini karena kata dengan huruf paling sedikit adalah aku. Di sini kita coba aku ini kita tambah i, aku masih belajar ngoding. Nah, maka akan tampil 1, return 1 karena i merupakan kata dengan huruf sedikit. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.